Oke, nah kita mulai saja. Saya akan mulai bahas tentang saya akan mulai bahas tentang si array yang minggu lalu masih saya beri penjelasannya dulu seperti apa si array bekerja. Nah, di sini saya akan bahas bahwa si array itu adalah sekumpulan elemen yang dia bertipe sama yang akan disimpan ke dalam yang namanya variabel. Seperti yang kita ketahui, variabel itu adalah untuk menyimpan data yang akan digunakan nantinya di dalam program, kan? Nah, jadi bagaimana kita mendeklarasikan si variabel ini itu dengan adanya di dalam sekumpulan elemen-elemen, entah itu yang dia tipe data berdasarkan tipe data. Nah, kayak tipe data char, float, integer gitu kan. Dari keadaan yang kamu bisa lihat, misalnya ada variabel x1, x2, x3. Di sini kita cukup ketika kita pakai array, kita tinggal cukup gunakan dengan variabelnya x3 saja. Mungkin untuk lebih jelas kita akan coba saja untuk memulai. Nah, saya akan kasih contoh ke kamu ke matriks yang kemarin sempat kita bahas, ya kan? Jadi saya akan kasih contoh lagi include code stream seperti biasa using namespace std. Kemudian kalau kita pakai matriks kan saya kemarin bilang pakai tipe data matriksnya. Matriks saya pakai matriks A. Matriks A ini dia punya keadaan 3 sama 4. Oke, ini kalau yang biasa nih. Saya kasih lihat yang biasa dulu, baru kemudian nanti kita akan bahas ke yang pakai array seperti apa. Kemudian tinggal kita bikin min cout matrix saya kasih ndl supaya ada spasinya. Cout, masukkan cout lagi, kita keluarkan si matriks, buka tanda petik ya, matriks A Pt2 itu sama dengan ndl. Oke, di kita masukkan perintah for untuk masukkan si nilai matriksnya. For masukkan seperti biasa i sama dengan keadaan pertamanya, kemudian nanti si i-nya ini kan 3 ya, berarti si i-nya harus lebih kecil. Di sini i-nya itu berarti dia harus lebih kecil dari 3. Kenapa? Kan dia dimulai dari 0. 0, 1, 2 itu udah 3 karakter di dalam yang dia tampung gitu kan. Nah, kemudian si i-nya nanti keadaannya dia menaik. Oke. Kalau sudah kita tinggal masukkan kembali. Nah, lakukan for di dalam for untuk melakukan yang namanya matriks kan for-nya harus bersarang. Tapi di sini kita ubah keadaannya. Di sini dia 4. Kenapa? Karena matriks yang mau kita keluarkan matriks 3 dikali 4. Oke. Kalau sudah, tinggal masukkan for. Untuk si for-nya ini kita masukkan keadaannya. Dalamnya cout untuk apa? Untuk mengeluarkan si matriks A-nya. Out A itu sama dengan di dalam keadaan, jadi kasih keadaannya itu diambil dari siapa? Si nilai i. Nah, kemudian setelah nilai i keluar, kita keluarkan seperti kemarin sama untuk si nilai j. Ini untuk mengeluarkan nilai j. Kemudian masukkan keadaan sama dengan, jadi nanti akan nampil seperti ini nih. Yang nampil yang mana Bu? Ini yang warna biru ini akan ketampil nanti. Jadi nanti dia bikin matriksnya dalam bentuk ini seperti yang kita lakukan kemarin kan. Oke.
Nah, kalau sudah, tinggal kita chain. Chain dari siapa? Kita chainnya dari si matriks A yang sudah kita inisialisasi di atas dalam bentuk apa? I, J. Jadi kamu penyelesaian untuk variabelnya kalau kamu di sini gunakan i-nya kecil, di sini juga harus kecil ya, seperti biasa. Kalau mau masukkan spasi nggak masalah. Kemudian jangan lupa letakkan return 0. Oke, ini untuk menghindari yang namanya kesalahan dari perulangannya nanti. Nah, jadi dia kembali ke posisi 0 kalau misalnya kita kasih return 0. Ini matriks array, coba saya jalankan. Ini belum pakai array ya, tapi ya masih matriks biasa. Nah, seperti ini hasilnya akan keluar. Nah, kita mau coba untuk menampilkan gimana Bu kalau misalnya kita nggak inisialisasi. Ini kan bisa dibilang inisialisasi yang kita lakukan karena kita ngeletakin 8, 9, 6, 9 gitu kan. Nah, di sini kita mau coba bikin matriks tanpa kita inisialisasi, jadi kita nggak perlu masukkan angka satu persatu seperti tadi, tapi kita coba dengan langsung menentukan dulu si angkanya. Saya ambil Ctrl New, kita ambil yang sama, matriks IJ-nya juga dari sini. Saya kopikan, saya ambil dari sini aja, sudah IJ. Nah, main kita masukkan si mainnya lagi, kemudian tutup buka kurung, si out matriks matriks A titik 2, saya ambilin dulu lah. Saya mau ambil, kasih spasinya dulu, si out, saya kasih tampilan seperti ini, jadi nanti ada slash garisnya biar dia lebih kelihatan rapi. Kamu bisa kasih NDL juga supaya dia langsung ke bawah. Nah, kita masukkan perintah pertama for, seperti biasa, buka tutup kurung, seperintah for-nya, kemudian masukkan i sama dengan keadaan awal 0, kemudian sama untuk ini, kan jumlahnya 3 ya, berarti i lebih kecil dari 3, kemudian si i-nya itu sifatnya gimana Bu? Sifatnya dia menaik. Nah, masukkan lagi untuk si for keduanya, untuk matriks si ininya. Ini kan baru yang ini, yang baris. Kita masukkan lagi kemudian untuk si kolomnya. Masukkan for i sama dengan 0, koma, i lebih kecil sama dengan 4, ya kan? Koma, titik koma, si i-nya itu sifatnya titik koma, si i-nya itu sifatnya dia plus. Kalau sudah, masukkan lagi untuk si perintahnya seperti apa. Di perintahnya kita kan mau langsung inisialisasi ya. Jadi di perintahnya kita keluarkan aja langsung si matriks A-nya, matriks A yang sudah kita inisialisasi di sini, ini bagian ini kita keluarkan langsung di sini dengan keadaan I dikali J. Nah, matriks A I dikali J itu sama dengan keadaannya nanti, ini saya kasihkan, jadi langsung dikeluarkan gitu, dia langsung manggil si matriks tersebut. Si out, kasih sedikit ini supaya ada spasinya, kemudian return 0. Nah, array matriks, coba
jangan lupa di save. Nah ini kan kalau misalnya kita jalankan nih seperti ini ya, cuman seperti itu keluarnya. Kenapa Bu seperti itu? Karena kan kita tadi mau inisialisasi ya, kita mau kasih nilainya, tapi kita belum ada kasih nilainya nih, dia baru kita suruh keluar aja. Jadi gimana kalau kita mau kasih nilainya? Ya di sini kita harus tentukan nih. Di sini kita tentukan nilainya. Dia berapa kali berapa? Ya, untuk inisialisasi matriks 3 kali 4 itu berarti jumlahnya ada 3 dan 4. 3 kali 4 ada 12. Nah, 3 kali 4 itu kan jumlahnya 12. Berarti kita butuhkan 12 angka. Oke, kita masukkan 12 angka. Jadi kamu boleh masukkan di sini 12 angka. Gak masalah angkanya itu ini. Tapi yang jelas kamu bikin dia pakai titik koma ya. Pakai koma ya. Harus 12 jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau udah kita simpan. Inilah yang dimaksud dengan array. Inilah yang dimaksud dengan array itu. Jadi dia pemberian dari nilai variabelnya. Oke. Kalau sudah kita jalankan, oh ada yang salah di sini, ada yang kurang. Saya kurang letaknya namanya titik koma di sini. Oke. Ya, kita jalankan. Nah. Nah. Oke. Kalau kita jalankan ini masih ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Karena di sini saya tetap pakai i, harusnya di sini j. Kita ganti jadi j, ini juga j. Karena kan yang jadi baris itu i, yang jadi kolom itu j. Nah, kalau sudah kita kontrol save. Saya akan bikin keadaan. Oke, jadi udah keluar. Barisnya itu 3, kolomnya itu di 4, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah hasilnya dari inisialisasi tadi. Seperti yang saya jelaskan di PPT bahwa array itu adalah yang menyimpan sekumpulan elemen yang bersifat data sama di dalam variabel. Nah, keadaan penentuan variabel itulah yang kita maksud dengan array tadi. Jadi kamu bisa gunakan si array ini, bisa enggak, sebenarnya itu terserah kamu. Tapi kalau kamu gunakan array biasanya akan lebih memudahkan. Kenapa? Jadi nggak perlu sepanjang ini nih. Nah, di sini kan kita harus proses lagi keadaannya. Kalau di sini nggak usah gitu. Jadi kayak kita harus melakukan proses chain lagi di sini. Kalau di sini nggak usah, dia langsung baca out aja. Nah, itulah yang membedakan ketika kamu ada array dan kamu tidak punya array. Saya harap ini kedepannya bisa bantu kamu untuk kamu nanti gunakan array atau enggak gitu. Jadi untuk kedepannya juga saya harap kamu bisa meneruskan si keadaan array ini